Halo sahabat Bepom Bengkulu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan waspadai obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan mutu dan khasiat. Saat ini kita sudah hadir di tempat ini, yaitu Bapak Gonggong Portibi Pak Pahan, SHMH. Beliau fungsional ahli muda di Balai Pom Bengkulu, tamatan dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Master Hukum dari Universitas Jayabaya dengan spesifikasi apa Pak? Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Jadi saat ini kita akan membahas terkait dengan obat tradisional dan kosmetik. Akan kita kulik ini Pak. Baik. Sedalam apa yang kita bisa bahas terkait dengan obat tradisional dan kosmetik. Baik Pak Gonggong, apa Pak Gonggong dalam keadaan sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa tetap semangat. Iya. Kalau di Balai Pom Bapak di bagian apa sekarang Pak? Terkait apa? Untuk saat ini sudah tahun ketiga kita di fungsi pemeriksaan, dan khusus tahun ini di pemeriksaan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen dan kosmetik. Oke, obat tradisional juga termasuk sana ya Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak, kalau kita bahas terkait dengan obat tradisional dan kosmetik, kami pengen tahu Pak, apa yang dimaksud dengan obat tradisional atau kosmetik tanpa izin edar itu? Baik, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, frasa tanpa izin edar itu digabungkan menjadi satu ke dalam frasa tidak memenuhi ketentuan. Jadi semua obat tradisional itu, apapun nama kejahatannya atau kesalahannya, itu digabungkan menjadi tidak memenuhi ketentuan. Baik itu dia tidak memenuhi ketentuan izin edar maupun karena ada bahan berbahaya yang di situ, maka dia dinyamakan satu saja saat ini. Jadi tidak memenuhi ketentuan. Ya. Tidak memenuhi ketentuan ini di sini baik itu tadi karena tidak terdaftar atau mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang memang dipersyaratkan tidak boleh ada di dalam kandungan obat bahan alam tersebut. Oke Pak. Kalau menurut pendapat Pak Gonggong, itu bahaya kita membeli dan mengkonsumsi obat tradisional kosmetik tanpa izin edar atau tidak memenuhi ketentuan itu sendiri apa Pak? Baik, bahaya sendiri sampai hari ini dapat kita sampaikan bahwa kepada manusia yang atau orang-orang yang mengkonsumsi itu, walaupun tidak serta-merta akan muncul efek sampingnya, tapi akan terasa pada saat rentang waktu tertentu, tergantung tingkat ketahanan tubuh manusia, bisa mengakibatkan penyakit kanker atau penyakit kulit dan segala macam penyakit yang tidak menular. Oke, ya Pak. Tapi memang terkait bukti nyata akibat dari menggunakan obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak bisa serta-merta terlihat. Perlahan-lahan gitu, tergantung dengan pola hidup orang tersebut dan daya tahan tubuhnya masing-masing. Berarti istilahnya ini menumpuk dikit-dikit gitu Pak ya? Betul. Berarti muncullah penyakit yang ditakutkan itu ya Pak ya? Seperti apa tadi Pak? Bisa kanker kulit ataupun penyakit tidak menular lainnya. Kanker ginjal gitu Pak ya? Ginjal, betul. Siap. Kalau menurut Pak Gonggong, dari pengawasan yang sudah dilakukan selama ini di Provinsi Bengkulu, ini bagaimana Pak sebenarnya peredaran obat tradisional kosmetik tanpa izin edar ini Pak? Baik. Maksudnya sejauh mana pengawasan yang sudah dilakukan oleh Balai Pom Bengkulu Pak? Ya. Kita di Balai Pom Bengkulu ini kan punya program dan pola pengawasan yang sudah terstruktur baik dari atas maupun sampai ke daerah. Jadi kita itu melakukan pendataan. Melakukan pendataan, melakukan pengawasan sarana, melakukan sampling dan pengujian. Nanti di situ kita lihat di mana titik rawan. Nah, di situ nanti kita intervensi. Titik rawan ini begini. Terkait dengan obat bahan alam dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, itu kita dapat satu kesimpulan sederhana bahwa itu dipengaruhi dengan pola hidup masyarakat kita. Pola hidup yang ingin serba instan, serba murah. Padahal semua yang kita konsumsi itu
apabila kita tidak perhatikan dengan baik, itu bisa berpotensi membawa penyakit seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Oh gitu Pak. Ya. Jadi kalau pengawasan Balai POM Bengkulu ini udah mencakup seluruh wilayah Provinsi Bengkulu Pak ya? Sudah, kita punya kewenangan di 7 kabupaten kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wilayah hukum kita Pak ya? Oke, siap. Jadi kalau misalnya kita melihat peredaran terbanyak ini sekarang ini di mana itu Pak? Ya seperti biasa itu di pusat kota, ibu kota provinsi, Kota Bengkulu, jadi epicentrum. Epicentrum masyarakat, epicentrum ekonomi. Di situ menjadi pusat baik kosmetik maupun obat bahan alam tadi. Oh gitu. Jadi begitu ya sahabat BPOM Bengkulu, bahwasanya Balai POM Bengkulu sudah bekerja di dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Ini semua kami lakukan untuk menjamin obat dan makanan itu bisa dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat secara khusus di Provinsi Bengkulu agar bisa bermanfaat dan bermutu, tidak menimbulkan penyakit. Begitu ya Pak ya? Betul. Kalau menurut Pak Gonggom, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu bagi mereka yang menjual, itu ya, apa ancaman hukumannya itu Pak? Baik. Apakah ada diatur itu Pak? Sebelum masuk ke sana, saya mau tambahkan sedikit. Tadi ada yang tertinggal, bahwa bentuk pengawasan kita pada hari-hari sekarang ini, karena mengikuti perkembangan teknologi juga, selain melakukan offline, pengawasan secara offline, kita juga melakukan pengawasan secara online. Jadi penjualan atau distribusi yang bersifat online juga kita awasi, dan itu bersifat rahasia. Jadi berhati-hatilah bagi para pedagang yang sudah mulai mengalihkan pendistribusian barang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Oke, ancamannya itu apa Pak? Baik. Bagi pelaku usaha atau individu, setiap orang yang secara sengaja memenuhi persyaratan peraturan perundangan dapat dipidana dengan pidana maksimal 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah. Itu diatur di pasal Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan 435 ya? Pasal 435. Iya. Oke Pak. Jadi udah diatur Pak ya? Sudah jelas. Sementara kalau yang tanpa izin edar udah masuk ke situ semua. Iya, udah di sana di cover Pak ya? Di sana. Iya, siap. Oke Pak, jadi kalau himbauan Bapak untuk para pedagang atau penjual yang selama ini ya dan tanda kutip ya Pak ya, yang nakal yang menjual obat tradisional kosmetik tanpa izin edar ini, yang ilegal ini, kira-kira apa Pak untuk himbauan kepada mereka Pak? Baik, pada kesempatan ini, kesempatan yang baik hari ini, saya menghimbau kepada pelaku usaha yang masih coba-coba bermain di daerah abu-abu, dalam artian mencoba menjual produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Saya menghimbau hentikan, karena lambat laun pasti ketemu dengan kami, pasti akan kami dapatkan, karena kami secara masif melakukan pemeriksaan dan pengawasan itu yang saya sebutkan tadi, baik offline maupun online, kami juga tetap melaksanakan pengawasan. Ya, jadi begitu ya untuk para pedagang yang dalam tanda kutip nakal yang selama ini menjual obat tradisional kosmetik yang tidak memenuhi standar, ya berhenti dan beralih ke jualan yang produk yang terdaftar gitu ya. Karena itu ada ancaman hukumannya dan juga berbahaya untuk masyarakat ya, rekan-rekan sahabat BPOM. Jadi dari semua ini Pak, tentunya masyarakat pengen tahu nih, bagaimana sebenarnya kita cara mengecek, memeriksa produk itu layak untuk dibeli dan dikonsumsi Pak. Baik, untuk masyarakat sendiri sebagai konsumen, baik aktif maupun pasif, saya berpesan, jadilah masyarakat konsumen yang kritis. Apa itu? Kritis sebelum membeli itu tidak apa-apa banyak bertanya. Tidak apa-apa banyak memeriksa. Artinya apabila kita mau mengambil untuk membelikan sesuatu produk, dalam hal ini obat bahan alam atau kosmetik, kita lihat dulu produknya seperti apa. Jelas tidak kemasannya? Jelas tidak labelnya? Jelas tidak izin edarnya? Jelas tidak kadaluarsanya? Bertanya saja kepada penjualnya. Ketika menerima jawaban yang tidak memuaskan, silakan melakukan pengaduan, silakan melakukan pelaporan kepada petugas yang berwajib, dalam hal ini kami di Badan POM. Silakan, kami terima dengan sangat terbuka laporan dan kami pastikan setiap laporan atau pengaduan yang masuk kepada kami
bersifat rahasia dan kami jamin kerahasiaan siapapun yang melaporkan. Atau bisa juga dengan aplikasi kita, Pak ya. Betul. Aplikasi kita namanya Bepom Mobile, sahabat Bepom. Jadi kita bisa mengecek di tabel itu apakah nomor izin edarnya itu sudah terdaftar apa tidak, atau produk ini terdaftar atau tidak. Itu bisa diunduh di aplikasi yang namanya Cek Bepom atau Bepom Mobile. Bepom Mobile ya. Demikian terkait dengan bagaimana kita cara mengecek produk itu terdaftar atau tidak. Jadi yang kita harapkan sebenarnya, Pak, jadi sistem pengawasan kita ini kan ada pengawasan yang dari kita sebagai regulator, pemerintah, baru dari pengusaha pelaku usaha, baru yang ketiga kan dari masyarakat, Pak. Tadi dari pelaku usaha udah kita ingatkan yang dalam tanda kutip ada pelaku yang suka menjual produk secara nakal, yaitu obat tradisional yang tidak terdaftar atau kosmetik yang tidak terdaftar. Dari masyarakat sendiri, Pak, kira-kira peran masyarakat itu apa di dalam pengawasan Bepom? Sekalian menyampaikan kepada sahabat Bepom Bengkulu, apa peran mereka selaku masyarakat, Pak, dalam mendukung pengawasan obat makanan ini, Pak? Baik, peran masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, jadilah masyarakat konsumen yang cerdas dan kritis. Oke, benar, Pak. Cerdas, kritis, artinya kita untuk mendapatkan produk obat bahan alam maupun kosmetik itu adalah hak, karena sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Jangan tergiur dengan produk yang diiklankan secara bombastis. Serba cepat, serba instan. Kita harus tetap waspada, mawas diri. Apakah ini memang produk yang sudah diizinkan oleh negara untuk beredar? Dengan seperti kita sebutkan tadi, cek klik kalau kita sebutkan ya. Apabila memang ada sesuatu yang meragukan, lapor. Sampaikan kepada regulator, kepada pemerintah, kepada pengawas, bahwa di situ ada dugaan pendistribusian produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dan kita pastikan bahwa laporan itu kita terima dengan baik selama laporannya memenuhi kaidah-kaidah pelaporan yang benar. Ya. Kemudian kita rahasiakan. Jangan permisif kepada hal-hal yang membahayakan kita dan keluarga. Dan itu istilahnya sebagai benteng juga, Pak ya, untuk keluarga ya. Betul. Jadi demikian ya sahabat Bepom Bengkulu, bahwasanya kita selaku masyarakat juga sebenarnya punya andil di dalam pengawasan obat dan makanan itu, yaitu dengan melakukan pengecekan produk, dan kalau misalnya ada ditemukan bisa laporkan langsung ke Balai POM, Pak ya, atau pihak yang berwenang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait Bepom selain pengaduan juga bisa juga, Pak ya. Istilahnya kita juga bukan hanya pengawasan juga, Pak ya, kita juga memfasilitasi bagi masyarakat untuk membuka usaha, bagaimana mengajukan izin edar, bagaimana untuk mengetahui gitu ya suatu produk itu aman apa tidak begitu. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan hari ini, Pak ya. Jadi itu tadi pesannya adalah waspadai membeli dan mengkonsumsi obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, atau di dalam nomenklatur sekarang itu tidak memenuhi ketentuan. Tidak memenuhi ketentuan. Jadi itu sahabat Bepom Bengkulu, kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Demikianlah yang bisa kami sampaikan saat ini. Terima kasih untuk Pak Gonggong yang sudah hadir. Luar biasa, Pak, banyak hal-hal baru yang kami dengar saat ini, yang kami boleh dapat, sehingga itu bisa nanti kita sampaikan ke masyarakat, masyarakat bisa juga memberikan respon yang positif. Itu saja sahabat Bepom Bengkulu, kita sampai di sini, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.